Assalamualaikum Dokter Yosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dengar alhamdulillah suaranya? kabarnya sehat. Belum terdengar suara saya, Dokter? Dengar. Suara saya Dengar ya, masuk? Dok. Masuk, Dokter. Masuk, Dokter. Masuk Alhamdulillah. ya? Sehat nih, Ya, Dokter. Sehat ya, Dokter. Alhamdulillah. ya. Terima kasih, Dokter, bisa bergabung dengan kami ya, walaupun super sibuk sekali Dokter Yosi ini kami tahu, tapi masih menyempatkan untuk bisa hadir bersama kita dan bagi ilmu tentang permataan ya atau penglihatan kepada teman-teman sahabat setia dari Al-Istad Official. Untuk itu, Dokter, Enggak. sekarang kan hari Buka WA. penglihatan sedunia ya, yang diperingati tiap minggu kedua di bulan Oktober hari Kamis. Ya, sebenarnya apa sih Dokter istimewanya dari hari ini seperti itu? Kenapa sampai diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia? Nah, istimewanya apa sih dari mata penglihatan kita? Ada rahasia apa seperti yang harus kita syukuri seperti itu nih Dok? Monggo Dokter bisa Ya, disampaikan. ya, alhamdulillah. Eh, ya, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada pendengar yang menyaksikan, semoga Allah memberikan kesehatan senantiasa, terutama mata kita ya. Jadi mata kita itu kan nikmat yang luar biasa ya. Jadi nikmat Allah itu biasanya kita akan eh, terasa kehilangan kalau sudah sakit gitu ya. Jadi kalau masih sehat itu maka kita masih merasakan tidak merasakan kehilangan nikmat itu. Tapi ketika sakit maka akan terasa kehilangannya itu. Jadi kenapa mata itu sangat penting? Ya karena kita indera penglihatan kita ya hanya mata itu. Jadi kita bisa berbuat banyak karena mata itu. Jadi kita bisa menentukan langkah kita ke depan karena mata kita, gitu ya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita perlu menjaga kesehatan mata. Maksud saya mata yang sehat pun harus kita jaga. Tidak hanya ketika mata sakit maka kita menjaganya, tapi mata yang kondisi yang sehat harus kita jaga juga. Itu mungkin, Mbak. Benar ya, kita harus rasa bentuk syukur kita terhadap Allah ya, karena mata ini Iya, betul. adalah jendela dunia itu ya Dok ya. Iya, iya. Itu. Tadi dikatakan bahwa bukan hanya saat sudah ada keluhan atau sakit ya Dok ya, baru ada perawatan atau baru terasa ini ya. Kemudian juga seharusnya sebelum sakit pun kita harus menjaga seperti itu Dok ya. Mungkin Iya. barangkali bisa dijelaskan sebenarnya dari mata itu sendiri kalau kelihatan itu seperti kayak ini ada keluhan seperti kering atau kayak keluar air mata itu dikatakan itu masih memang masih sehat atau sudah dikatakan sakit ya Dokter ya seperti itu. Iya, terima kasih, Mbak. Jadi mata sehat kita itu seperti badan kita. Ya, jadi kalau badan kita terlalu banyak aktivitas itu bisa kecapean. Maka mata kita kalau terlalu banyak aktivitas itu juga bisa kecapean. Maka kalau dari kami itu ada membagi penglihatan itu menjadi beberapa kategori ya. Jadi ada yang kita tahu ya, misalnya penglihatan jarak jauh ya. Penglihatan jarak jauh itu sekitar di atas 6 meter ya gitu ya. Di atas 6 meter itu penglihatan jarak jauh. Kemudian penglihatan jarak menengah itu antara 1 meter, 2 meter, 3 meter gitu ya. Kemudian penglihatan jarak dekat. Jarak dekat itu jarak baca. Jarak baca itu antara 30 sampai 40 cm. Kemudian ada lagi penglihatan sekitar atau kita biasa sebut lapang pandangan. Lapang pandangan itu biasanya kalau kita ngelihat ke tengah ya, kita ngelihat ke depan itu maka sekitar kita itu kelihatan. Itu nikmat Allah yang luar biasa. Bedanya dengan kamera ya. Jadi kamera itu kan kalau fokus ke depan sekitarnya blur ya. Tapi kalau mata kita enggak. Kita melihat ke depan sekitar kita tetap terang. Jadi kita tahu kalau kita lihat depan itu misalnya kita lagi nyetir itu kita lihat depan
di sebelah kanan kita itu ada sepeda motor, ada becak, sebelah kiri itu kita kelihatan, walaupun kita ngelihat ke depan. Itu kehebatan nikmat Allah mata kita dibandingkan dengan objek-objek yang meniru. Kan sebenarnya konsep kayak kamera, kayak apa namanya video itu kan meniru cara kerjanya mata, kan sebenarnya gitu. Tapi tiruan yang dibikin manusia itu beda dengan aslinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ada penglihatan warna. Jadi itu kita tetap harus syukuri ya, karena kalau ada orang-orang yang dalam secara genetiknya itu dia mempunyai cacat penglihatan warna, maka dia itu hanya bisa membedakan warna itu hanya 2 macam saja, lebih ke arah hitam sama putih. Jadi gradasi hitam putih saja. Itu yang disebut buta warna. Jadi alhamdulillah kita tidak buta warna. Ya, jadi penglihatan warna itu juga penting. Saya ulang lagi, jadi ada penglihatan jarak jauh, penglihatan jarak menengah, penglihatan jarak dekat, penglihatan sekeliling atau lapang pandangan, dan penglihatan warna. Mungkin itu, Mbak. Nah, itu semuanya harus kita jaga ya. Jadi kalau kadang kita terlalu fokus pada satu hal ya, misalnya profesi itu biasanya berhubungan dengan aktivitas yang berlebihan. Misalnya contoh driver, apalagi driver luar kota yang nyetirnya itu bisa sampai lebih dari 6 jam atau 8 jam sehari. Itu dia sehari-hari dia itu melihat jauh, melihat jarak jauh. Nah, itu otomatis jadi matanya akan mudah lelah. Mata lelah karena terlalu banyak melihat jauh. Maka untuk mengatasinya ya diselingi dengan melihat dekat. Diselingi dengan melihat dekat atau melihat menengah, kan gitu. Atau orang yang profesinya seperti pembelajar ya, maksudnya dia guru atau murid yang banyak belajar, baca buku atau baca literatur di di media elektronik misalnya, banyak membaca lah, itu akhirnya dia banyak menggunakan penglihatan jarak dekat. Nah, itu akhirnya juga kalau sampai beberapa jam menggunakan penglihatan jarak dekat, ada mata lelah juga. Jadi akhirnya harus diselingi dengan melihat jauh. Misalnya orang yang sehari-hari kerjanya admin misalnya di depan komputer ya, itu penglihatan jarak menengah atau dekat atau menengah ya. Itu ya capek. Kalau capek ya istirahatnya jangan pegang handphone, tapi istirahatnya ya keluar gitu ya. Jadi kadang-kadang kan makan pun tetap di depan komputernya gitu, itu tidak boleh, salah. Ya lebih baik kita keluar, cari makan di luar gitu. Istilah orang Jawa itu lihat hijau-hijau gitu ya. Nah, itu bagus untuk selingan penglihatan kita. Jadi habis terlalu capek penglihatan jarak dekat, kemudian diselingi dengan melihat jarak jauh. Seperti itu mungkin, Mbak. Ya, berarti memang harus seimbang ya dokter ya. Istilahnya tidak boleh terlalu lama. Kemudian dokter, ya teman-teman yang sudah bergabung ya, barangkali ada pertanyaan yang disampaikan, silahkan chat ya, nanti kita akan bahas dan akan dijawab oleh narasumber kita. Nah, silakan teman-teman, mumpung lagi ketemu dengan pakarnya ini tentang penglihatan ya, kita gunakan sekali ini gratis, mumpung gratis ya, karena beliau ini sangat sibuk sekali dan sulit sekali gitu ya ditemui. Kita waktu beliau itu sangat sulit sekali untuk ditemui untuk seperti ini ya. Sambil menunggu dari teman-teman dokter, tadi kan dikatakan bahwa kita kebiasaan kita tidak boleh terlalu lama bangkitkan komputer, itu tidak boleh terlalu lama. Mungkin jaraknya barangkali ada operasi waktu, kira-kira harus berapa lama sih dok? Oh cukup di depan komputer katakanlah setengah jam atau 30 atau 60 menit, seperti itu. Apakah itu masih batas toleransi untuk harus istirahat? Tadi harus jarak yang hijau-hijau seperti itu dokter. Barangkali ada waktunya berapa lama dokter? Ya, tentang kapan kita istirahat atau kapan daya tahan kita itu melemah, itu relatif. Tiap orang berbeda-beda. Ada orang yang masih muda tapi kemudian dia matanya cepat lelah ya. Mungkin karena generasi zaman sekarang itu tidak bisa lepas dari gadget ya. Entah itu handphone atau tablet atau laptop atau komputer gitu ya. Jadi akhirnya matanya lebih mudah lelah untuk jarak dekat atau menengah gitu ya.
Tapi kalau yang zaman generasi dulu mungkin lebih mudah lelah untuk jarak jauh. Sehingga untuk generasi sekarang, kalau saya sih, kalau memang orang itu kerjaannya seperti admin atau memang teknisi IT gitu ya, komputer yang sehari-hari itu bisa sampai 6-8 jam atau mungkin lebih ya, sampai 12 jam mungkin sehari di depan komputer itu ya. Kalau saya sarankan ya minimal 1-2 jam sekali itu istirahat, dan istirahatnya itu cukup hal yang paling simpel itu memejamkan mata gitu ya. Jadi karena capek ya. Karena kalau di dalam ruangan ya untuk melihat jauh pun ya terbatas juga ya. Kecuali kalau ruangannya dekat jendela gitu ya. Memang akhirnya tergantung kantornya gitu. Kalau kantornya di lantai 5 atau lantai 10 gitu, terus di dekat jendela gitu ya, atau kaca semua gitu kan, tinggal nengok gitu sudah lihat pemandangan, sudah lihat dari ketinggian gitu ya. Tapi kalau kantornya itu tertutup semua ya, walaupun lihat jauh, maksudnya tidak lihat ke layar, lihat ke depan gitu ya, tetap jaraknya enggak bisa jauh. Jadi akhirnya istirahatnya gimana? Istirahatnya ya pejam mata aja. Pejam mata sekitar 1 menit 2 menit, memejamkan mata gini 1 menit 2 menit sudah cukup itu sebagai istirahat. Minimal kita kedip-kedipkan mata kita itu. Kadang-kadang kita itu kalau sepaneng ya, tegang itu ya, kerjakan misalnya tulisannya kecil-kecil atau ngejar deadline gitu ya, kita itu sampai nggak sempat kedip gitu. Padahal kedip itu kan refleks. Kedip itu refleks, tapi kita itu sampai tidak berkedip kan istilahnya gitu ya. Saking bahasa Jawa itu metenteng gitu ya. Jadi sampai iya dikejar deadline ya, sehingga sampai tidak kedip gitu. Padahal kedip itu refleks. Jadi ya kedip itu ya, kalau tidak kedip ya kita kedipkan sendiri. Karena kedip itu membasahi kornea. Kedip itu membasahi kornea, bagus untuk mata. Nah kalau sampai kering sekali, tiap 2 jam itu kita kasih pelumas air mata. Itu ya kita bisa gunakan yang bisa dibeli di toko-toko atau apotek yang secara umum ya, obat bebas ya, seperti Visin, Rohto, seperti Aito, seperti gitu-gitu itu. Jadi yang bukan obat khusus ya, jadi dia itu hanya pelumas air mata saja supaya matanya itu lebih segar, tidak ganjel, tidak ngeres gitu aja. Jadi untuk penyegar saja. Nah itu pencegahannya seperti itu. Jadi ya nggak perlu terus istirahat terus jadi sedikit-sedikit keluar dari depan komputer, enggak. Jadi kita tetap di meja ya, cuman kita istirahat, merem gitu, pejam mata 1 menit 2 menit, nanti kita mulai lagi gitu. Atau kedip-kedip gini aja, itu enak gitu. Itu kalau normal ya, tapi kalau sudah enggak normal ya ditetes itu tadi. Maksudnya karena memang sudah kering, karena dia terlalu memforsir, terlalu aktivitasnya meleknya itu, apalagi misalnya malamnya sudah lembur gitu ya, jadi kerjaan di kantor itu dibawa pulang, lembur, melekan, terus paginya nyambung lagi di depan komputer lagi gitu. Makanya kalau saya sarankan kalau orang seperti itu, kalau sudah pulang ya sebaiknya jangan bawa lemburan kerjaan yang sama gitu. Itu namanya enggak istirahat matanya ya itu. Jadi ya namanya penggawean ya. Jadi ya repot juga gitu. Kayak gitu, Pak. Betul dokter, kalau sudah dikejar apalagi besok harus di store, nah apalagi seperti itu, dan harus bawa pulang dokter terpaksa, nah itu akhirnya yang bikin biasanya yang bikin ini ya mata. Betul. Itu tadi dikatakan kalau yang seperti mata kering itu cukup dikasih tetes yang bisa dibeli di luaran ya itu masih diperbolehkan ya. Kemudian sebatas mana sih dok kayak obat-obat dari kayak tetes itu aman untuk kita? Mau saya kapan saatnya ini teman-teman ini harus saya harus periksa ke dokter ini. Saya cukup diteteksi saja seperti itu. Batas itu batasan itu bagaimana sih dok? Kalau saya sih intinya itu mesti saya sarankan kalau bisa itu dicoba ditetesi pelumas air mata itu dulu gitu ya, dan
pelumas air mata itu ditetesi sering-sering ya nggak masalah, nggak ada masalah. Karena dia kan memang nggak ada kandungan obatnya sama sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya ditetes, biasanya setelah ditetesi itu matanya lebih enak, lebih dingin, lebih seger, tidak ganjel, tidak ngeres, biasanya gitu setelah ditetesi. Tapi kalau nggak ada perubahan setelah ditetesi, kalau saran saya ya sebaiknya ke dokter. Karena kalau beli obat sendiri di apotek yang benar-benar obatnya itu obat mata ya, seperti yang merek tertentu ya, saya sebut ya misalnya kayak Sendositrol itu yang sering dijual di apotek ya, itu kalau saya bilang itu bermasalah karena itu dikasih antibiotik dan steroid yang mana itu kalau pemakaian jangka panjang itu bisa menyebabkan kerusakan mata bahkan sampai ke saraf matanya seperti itu. Nah kalau tidak tanpa petunjuk dokter, wong sakitnya aja tidak jelas ya, sakitnya tidak jelas, tanpa petunjuk dokter langsung beli sendiri dan keliru juga sih sebenarnya apoteknya ya membolehkan orangnya itu beli obat tanpa petunjuk dokter itu ya kalau saya bilang keliru juga. Cuman ya gimana lagi ya, jadi sudah kadung. Nah itu saya pernah dapat pasien-pasien yang masih usia muda, masih usia 20-an gitu, tapi sering pakai obat yang benar-benar obat ya itu ya, seperti yang saya sebutkan tadi itu sampai akhirnya sarafnya itu kena. Jadi dua matanya itu ya mohon maaf, ya penglihatannya tinggal 1-2 meter gitu. Ya dia pakai obat itu sering sekali, bisa sampai mungkin sebulan sekali dia mesti pakai gitu. Nah itu dan yus pakai sendiri ya itu masalahnya di situ. Jadi kadang-kadang kita itu ya mesti berhati-hati ya karena itu ya. Obat itu aslinya itu racun. Kalau pemakaiannya tidak pakai petunjuk dokter ya sangat membahayakan, sangat membahayakan. Makanya yang tetap saya sarankan yang pelumas mata. Sebenarnya ada juga obat yang dari kami yang banyak sisi pelumas matanya, tapi kan ya tidak tahu bukan gitu ya. Jadi ya kalau saya sarankan kalau pakai pelumas mata yang beli bebas di toko-toko itu, kalau tidak sembuh, tetap ada keluhan, lebih baik ke dokter, karena mesti ada saran-saran yang lebih baik lah intinya. Belum tentu juga penyakit. Kadang-kadang orang yang kalau sudah ganjel gitu kan dikucek ya, matanya itu dikucek gini, semakin sering dikucek tambah bengkak, biasanya gitu, tambah bengkak tambah merah. Nah itu yang membuat seolah-olah kayak sakit, sebenarnya tidak sakit. Itu, tapi karena intervensi ngucek yang terlalu sering dan terlalu kasar itu tadi ya. Seperti kita kalau gatal di kulit, kemudian kita garuk-garuk gini, kalau garuknya pelan ya nggak apa-apa, kalau garuknya kenceng kan akhirnya jadi luka semua kulitnya. Nah itu di mata juga seperti itu. Walaupun dikucek itu enak ya, kata orang-orang kan mesti enak dok mari dikucek. Iya, kucek kan terus bengkak akhirnya gitu. Jadi akhirnya ya sakitnya gara-gara dikucek itu dan sebenarnya bukan sakit mata itu. Jadi gitu. Ya itu yang prinsip-prinsip itu yang perlu kita tahu gitu untuk menjaga kesehatan. Karena kan sebenarnya orang itu tidak sakit gitu Mbak. Jadi sakit gara-gara tindakan yang keliru itu tadi. Gitu. Intinya tidak boleh ya dok ya, mendiagnosis sendiri. Oh aku sakit ini berarti saya kasih ini lah. Seperti ya dok ya. Itu harus kita bertanya ya kepada ahlinya. Itu biar kita tidak tersesat. Seperti ya dok ya. Malah bertanya saat di jalan ya. Iya seperti itu ya dok ya. Itu harus konsultasi ke dokter kalau sudah keluhan tadi dikasih tetes, kemudian kok masih tidak ada perbaikan, yaitu mungkin waktunya saatnya kita harus ke dokter mata seperti itu ya dok ya. Kemudian dok ini mungkin sedikit misalnya kayak lensa itu dok, akibat dari kan ada pemakaian untuk yang lensa itu dok, nah itu akibatnya bagaimana sih dok? Untuk itu kan masih sehat ya, seperti itu. Apa akibatnya dari kalau ada pemakaian kontak lensa itu dokter? Ya betul. Terima kasih. Jadi memang orang-orang itu kadang-kadang itu kan dia memang perlu bantuan kacamata atau lensa kontak
untuk melihat. Itu kan sebenarnya masih normal ya. Dia kan ada minus, ada silinder gitu. Kadang-kadang ada plus gitu. Itu kalau kami bilang itu masih normal. Jadi karena ketika dibantu dengan kacamata itu dia bisa terang kembali. Nah, yang masalah adalah ketika dia lebih suka pakai lensa kontak daripada kacamata. Padahal lensa kontak itu kan bagi yang pernah pakai ya, itu kan dimasukkan ke dalam mata gini ya, dibuka dulu, dimasukkan gini. Lah itu kan jadi dia nempel. Bedanya dengan kacamata, kalau kacamata kan nggak nempel ke dalam kornea. Kalau lensa kontak kan dibuka dulu gini, masuk kan masuk nempel. Nah, itu korneanya itu relatif kekurangan cairan. Jadi kita ngasih obat tetes pun yang kena lensa kontaknya tadi. Makanya kalau mau membasahi mata, ya lensa kontaknya dilepas dulu baru ditetesi gitu ya. Makanya pemakaian lensa kontak itu kalau kami menyarankan dokter mata itu hanya saat-saat tertentu. Misalnya kadang-kadang itu misalnya acara pesta gitu ya, pernikahan, mantenan, undangan gitu ya. Misalnya yang biasanya kacamata malu pakai lensa. Lah itu kan paling sekitar 2 jam, 3 jam sudah cukup. Tapi kalau pemakaian terus-terusan tiap hari, apalagi sehari sampai 6 jam, 8 jam pakai itu ya, dia harus benar-benar rajin memelihara itu tadi. Jadi kalau perlu tiap 2 jam, 3 jam di kamar mandi dilepas, matanya dibasahi, ditetesi, kan ada ya, cuci lensanya itu atau ya pakai obat sendiri nggak apa-apa, maksudnya pakai obat tetes mata sendiri. Karena kalau enggak gitu kering nanti itu. Kalau kering luka gini ya. Matanya kering, lensanya dipasang lagi, luka korneanya. Luka korneanya jadi infeksi. Infeksi ya jadi perkara, jadi sakit, jadi penyakit kan gitu ya. Awalnya enggak sakit, tapi karena lensa kadang-kadang orang kalau sudah seperti itu sampai tidur pun lensanya itu lupa ngelepas kan gitu ya. Sampai saya itu pernah ada pasien itu lensa masih kepasang, dipasang lagi, saya lupa ya Allah. Jadi ya saking wis lensa kontak itu kayak kebiasaan ya. Memang dia ada minus ya, tapi ya iya. Jadi ya itu sampai dilepas itu sampai kita dokter mata yang ngelepas itu aja sampai agak sulit gitu loh, bayangkan betapa sakitnya gitu ya. Iya kan karena wis kering itu tadi gitu ya. Jadi benar-benar kalau saya sih menyarankan pemakaian lensa kontak itu kalau bisa jarang-jarang lah, dan enggak lama, makanya itu paling sehari sekitar 2 jam 3 jam itu sudah maksimal gitu Mbak. Iya. Memang harus ada waktunya, Dok ya, apalagi itu yang buatan yang seperti itu ya. Baik, ya, karena dia nempelnya itu. Yang bagi teman-teman yang barusan bergabung ya, barangkali ada yang ditanyakan, silakan langsung chat ya, nanti langsung kita diskusikan dengan narasumber kita. Baik, dokter, sebenarnya apa sih penyakit mata yang itu bisa menyebabkan kayak penglihatan kabur seperti itu, dokter? Apa sih penyakit yang menyebabkan kabur seperti itu? Jadi pertama kita harus pastikan dulu kaburnya itu penyakit atau bukan penyakit gitu ya. Karena kadang-kadang mata lelah atau mata kering itu karena saking keluar air mata terus ya. Mata kering itu jangan dikira terus kering tidak ada air mata, tapi malah dia sering keluar air mata. Kenapa kok disebut kering? Karena ya itu tadi, awalnya kering, terus dia jadi sering keluar air mata gara-gara itu kompensasi. Jadi mata kita itu kalau kering otomatis berkedip supaya air matanya keluar. Jadi berkedip itu mekanisme kompensasi supaya air matanya keluar membasahi. Nah, semakin dia kering, maka justru mata itu semakin sering berkedip dan keluar air mata gitu. Tapi kalau akhirnya berkedip terus dan sering keluar air mata, ya lama-lama ya tambah kering kan gitu. Makanya perlu dibantu dengan air mata buatan itu tadi. Jadi mata kering itu atau mata lelah itu juga kadang orang bilangnya keluarnya kabur gitu.
Tapi setelah dikasih obat itu ya terang lagi, dan itu saya bilang sih ya tidak termasuk penyakit, kecuali kalau mata kering yang parah, yang kronis gitu ya. Nah itu karena pemakaian obatnya itu bisa sampai berbulan-bulan seperti itu. Jadi mereka kontrol hanya untuk nambah obat aja. Dan itu mata kering yang kronis seperti itu. Ya moga-moga kita tidak sampai gitu ya. Karena mata kering itu sebenarnya, mata lelah itu sebenarnya kalau kita tahu jaganya, cara jaganya, yo nggak sampai parah. Insya Allah seperti itu. Cuman kalau memang penglihatan itu kaburnya karena penyakit, nah itu baru. Itu kita periksa ke dokter ya. Jadi misalnya yang kabur yang karena penyakit itu yang paling sering itu katarak. Tapi katarak itu kan usianya kan di atas 50 ya. Walaupun zaman sekarang ada di atas 40 sudah mulai katarak juga ada. Karena kan kebiasaan kita yang misalnya suka manis, suka asin gitu, jadi kita jadi terjangkit kencing manis atau darah tinggi, nah itu mempercepat timbulnya katarak gitu. Nah kalau yang mata minus atau maksudnya kelainan refraksi ya, kelainan kacamata, itu biasanya kalau saya lebih ke arah keturunan. Jadi kalau memang ada keluarganya yang pakai kacamata, itu kalau dia mulai kabur, itu bisa jadi karena memang dia juga perlu kacamata, keturunan dari keluarganya tadi, entah bapaknya atau ibunya atau mbahnya atau ya gitu kalau ada garisnya. Tapi kalau tidak ada keturunan, biasanya ya kecil kemungkinannya. Cuman ya itu bisa jadi bapak ibunya tidak pernah periksa kacamata kan gitu ya. Tapi sebenarnya ada minusnya, tapi karena tidak pernah periksa, jadi seolah-olah tidak ada minusnya, tapi anaknya minusnya lebih besar. Jadi ketika duduknya di bangku belakang, jadi tidak kelihatan. Nah itu akhirnya baru ketahuan ternyata perlu pakai kacamata minus gitu ya. Jadi perlu pakai kacamata itu enggak perlu kita takuti ya. Jadi sekarang banyak anak sudah pakai kacamata, jadi biasa saja, malah harus dipakai, karena kalau tidak dipakai kacamata itu maka sarafnya yang rusak, sarafnya tidak kuat. Kalau sarafnya sudah rusak, maka kacamata itu kalau dipakai pun nanti kita tetap kurang terang. Tapi kalau sarafnya masih bagus, kita pakai kacamata jadi terang, jadi jelas gitu. Tapi kalau sarafnya sudah kena, walaupun pakai kacamata, tetap tidak bisa terang seperti itu. Jadi makanya kalau dokter menyarankan harus dipakai kacamata, ya dipakai. Karena kacamata itu kalau bagi anak-anak itu menguatkan saraf mata itu tadi. Dia kalau sudah dewasa ya otomatis butuh. Kalau dewasa itu kan ya pakai kacamata mesti dipakai terus, karena kalau tidak dipakai kan tidak kelihatan kan gitu ya. Tapi kalau anak-anak itu kan biasanya kan yang malu, yang males lah, yang gitu ya. Nah, kacamata itu ya memang harus disemangati seperti itu. Iya. Tapi dokter sebenarnya seperti kacamata, apakah mitos atau fakta ya? Banyak yang mengatakan masyarakat itu, kacamata itu kalau dipakai nanti minnya tambah. Nah, nggak tambah sembuh malah nambah. Nah, ini fakta atau mitos ya dokter sebenarnya? Betul. Ya itu termasuk mitos yang berkembang di masyarakat ya. Dan itu mesti selalu saya edukasi ke masyarakat itu. Makanya ada juga mitos yang lain itu, misalnya ini gara-gara sering HP-an gitu ya, sering pakai HP sehingga akhirnya kacamata. Itu saya bilang gini sama bapak ya ibu, lah sampai nih HP-an juga kacamataan ya toh. Teman-temannya dia sering HP-an ya enggak kacamataan. Saya bilang, lah kalau seluruh anak itu pakai kacamata gara-gara main HP, yo seluruh anak di Indonesia ini pakai kacamata semua lah, kan gitu saya gitu kan. Buktinya kan ya enggak gitu loh ya. Gitu. Jadi bukan karena HP pakai kacamata, itu mitos juga gitu ya. Jadi ini gara-gara HP-an dok, kacamata terus, ngegame terus gitu ya. Ya saya bilang ya saya ngegame kadang-kadang ya gitu ya. Pas alhamdulillah normal gini ya enggak pakai kacamata kan gitu ya. Jadi bukan karena itu ya, memang dari dalamnya
dia itu ada genetik kelainan kacamata seperti itu. Juga yang itu tadi, kalau tambah sering make kacamatanya minusnya tambah tebel. Itu sebenarnya mitos juga. Karena orang yang anak yang tumbuh, misalnya dia pertama kali pakai kacamata umur 10 tahun, SD ya. Kemudian nanti dia SMP pakai kacamata tambah tebel. Itu bukan karena dia sering pakai kacamata, enggak, tapi karena dia tambah tinggi, tambah besar. Badannya tambah tinggi, badannya tambah besar, otomatis matanya tambah besar, tambah panjang. Tambah panjang itu biasanya tambah minus gitu. Makanya untuk anak laki-laki itu tambah cepat, karena anak laki-laki itu kan biasanya tambah tingginya cepat gitu ya. Jadi dia awalnya misalnya -1, begitu SMP tambah tinggi, kan saya tanya, tambah tinggi ya Bu ya? Iya dok, ini tambah tinggi. Iya jelas. Akhirnya minusnya jadi -3 gitu ya. Bu, ini sebenarnya HP-an dok. Oh ini ya bukan itu ya, karena memang dia tambah tinggi, tambah besar. Jadi pertumbuhan badan sejalan dengan pertumbuhan mata. Nah, pertumbuhan mata yang tambah besar, tambah panjang, tambah lonjong, akhirnya tambah minus gitu. Kadang-kadang ada silindernya juga. Jadi ya sunatullah, ya sudah sewajarnya seperti itu. Ya tinggal kita pahamkan orang tuanya bahwa ini memang ya seperti ini, dan nanti akan berhenti pertumbuhannya itu ketika dia sudah berhenti tumbuh. Makanya biasanya sekitar umur 20 tahun atau 19 tahun itu dia sudah berhenti tumbuh tinggi, ya kira-kira minusnya berhenti gitu. Jadi bukan karena dia sering pakai kacamata tambah minus, enggak, bukan. Ya karena dia memang tambah. Makanya kebiasaannya kalau orang dewasa kan kacamatanya kan tetap terus ukurannya, karena memang dia sudah tidak tambah besar kan gitu. Mungkin gitu Mbak. Mungkin. Berarti memang mitos ya, teman-teman sekarang tahu ya, itu Betul. adalah mitos. Jadi memang itu memang sudah ada gennya, ada bakat itu ya dokter ya, dan juga Ya, tergantung betul, ada lifestyle bakat. ya seperti itu. Jadi Ya. jadi saran kami tetap pakai kacamata kalau itu anjuran dari dokter gitu ya dok ya. Dokter tak terasa Ya, ini ya. waktu kita sudah hampir habis. Barangkali dok yang terakhir nanti barangkali disampaikan tips-tips kita ya dalam menjaga kesehatan mata itu bagaimana dokter? Monggo dokter. Ya. Oke. Mungkin untuk kita persingkat ya. Jadi mata kita itu kan nikmat yang luar biasa dari Allah ya. Jadi kalau saran saya, kita jaga mata kita itu seperti kita menjaga badan kita. Maksud saya badan kita. Jadi nggak boleh capek-capek. Mata kita juga perlu istirahat. Salah satunya istirahat yang terbaik itu adalah ya tidur. Makanya kalau ada orang yang sering mata merah itu, saya tanyakan pertama kali itu, kurang tidur enggak Bu? Gitu. Biasanya jawabannya ya iya gitu, biasanya gitu. Kurang tidur, banyak pikiran gitu ya. Ya siapa orang yang enggak mikir ya. Tapi kalau kurang tidur, kurang istirahat, nah, mata itu terpengaruh. Badan mungkin enggak terlalu terpengaruh, matanya terpengaruh gitu. Jadi mata kita butuh istirahat, maka kita istirahatkan juga mata kita gitu ya. Dan kalau ada keluhan, maksudnya ada sesuatu yang kita rasakan itu suatu keluhan, misalnya sakit atau kabur penglihatan, itu kalau setelah kita konsultasikan, kalau kita tetap tidak nemu jawaban, ya sebaiknya kita periksakan ke dokter mata. Menurut saya itu, karena eman-eman. Maksud saya kalau memang itu penyakit yang ringan sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau ternyata penyakit yang parah dan apalagi hubungannya sama saraf mata itu kemungkinannya itu harus segera ditangani. Gitu. Karena kalau tidak segera ditangani itu bisa jadi cacat permanen. Maksudnya jadi tidak bisa kembali kan. Ya kita akan kesusahan ya. Kita kehilangan nikmatnya Allah itu tadi. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih banyak dokter. Tak terasa waktu ternyata di 30, tapi kita lebih hampir 45 menit dokter. Iya, Terima alhamdulillah. kasih banyak dokter. Iya, Baik teman-teman iya, itu tadi alhamdulillah. ya, dengan narasumber kita, alhamdulillah kita hari ini sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali ya. Bahwa memang Iya, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan seperti dokter ya. Jadi kita iya, menjaga selagi itu belum terkena penyakit itu lebih bagus. Ya harus kita ikutin check up. Ya, memang sudah berusaha dengan lifestyle, perubahan lifestyle tidak bisa, berarti harus
konsul ke dokter seperti itu ya. Jangan main-main dengan organ kita yang satu ini ya, karena mata adalah jendela dunia, di mana dengan mata ini kalau mata sehat kita bisa melihat dunia itu indah semua gitu ya. Kalau sudah ada gangguan aja sedikit itu pasti kurang nikmat kita gitu ya. Dan jangan lupa bersyukur barangkali gitu ya dok ya, bersyukur terhadap karunia Allah seperti itu. Baik, sekali lagi dokter, terima kasih banyak dokter. Insya Allah nanti kita bertemu kembali di lain waktu dokter. Baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekali lagi ya saya mohon maaf tidak bisa menyapa semua dari teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa ikuti terus Instagram dari RSA Insight Official. Nanti kita akan menyampaikan tips ataupun ilmu yang lagi dengan narasumber yang punya sangat ekspert sekali di bidangnya masing-masing. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Baik, dadah, bye.